Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saya berdoa dan berharap kepada Allah agar semua saudaraku yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dikabulkan segala hajat serta keinginannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman dirahmati Allah, pada kesempatan video kali ini saya akan bagikan sebuah ijazah atau amalan bagaimana cara saya meminta uang sebanyak 2 miliar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah itu terwujud walaupun tidak langsung turun dari langit, maka insyaallah Allah memberikan jalan keluar untuk mendapatkan uang tersebut. Nah, seperti apakah amalannya? Maka simak videonya hingga akhir, jangan di skip ataupun dilewati agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun sebelum kita lanjut videonya, saya mengajak kepada saudaraku semuanya untuk bersama-sama membangun channel yang kecil ini agar lebih besar manfaatnya, dengan cara klik tombol like atau tombol suka, dan bagi Anda yang belum bergabung dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya. Saya doakan untuk Anda yang sudah menekan tombol like dan juga subscribe-nya, segera diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah dan dikabulkan hajat serta keinginannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman dirahmati Allah, dan jangan lupa jika Anda ingin melakukan atau mengikuti amalan ini, silahkan tulis qabiltu dan sebut segala hajat serta keinginan Anda. Insya Allah akan kita bantu doakan dan bantu aminkan. Mudah-mudahan dengan banyak orang yang mendoakan dan mengaminkan, maka segala hajat Anda akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman dirahmati Allah, kebanyakan orang-orang kita itu miskin bukan karena nasib, apalagi karena takdir. Tetapi semata-mata kebanyakan orang-orang kita miskin atau kekurangan harta karena mereka tidak bisa meminta uang kepada Tuhannya. Tidak percaya? Anda bisa buktikan malam ini juga, tanyakanlah kepada satu orang saja. Misal uang 10 juta, apakah dia bisa melihat dalam bayangannya ketika berdoa kepada Allah meminta uang 10 juta itu, berapa tebal lembaran uang 10 juta dalam satu ikatnya? Jika uang 10 juta itu terdiri atas lembaran uang kertas 100.000, apalagi jika Anda tanyakan apakah dia bisa melihat lembaran demi lembaran uang 100.000 yang menjadi satu ikat menjadi uang 10 juta itu ketika dia berdoa meminta uang 10 juta. Saya yakin mereka tidak akan bisa membayangkannya sedikit pun, apalagi melihat uang 10 juta itu. Kita sudah terbiasa diarahkan untuk meyakini tanpa harus melihat. Padahal meminta tanpa melihat bendanya itu sama saja orang yang berdoa sambil buang air kecil. Coba Anda perhatikan, ketika seseorang itu berdoa minta rumah, maka langsung tergambar rumah, bahkan kisi-kisi rumahnya pun terlihat. Apa yang terjadi hanya beberapa hari ataupun beberapa tahun saja, rumah yang begitu megah dia minta kepada Allah Ta'ala langsung jadi. Begitu pula ketika seseorang meminta kepada Allah untuk naik haji, langsung nampak bentuk Ka'bahnya. Namun ketika seseorang itu meminta uang 10 saja, umpamanya dalam berdoa, pernahkah orang itu bisa melihat dan membayangkan seberapa tebal uang 10 juta itu? Tidak sama sekali.
Ternyata sahabat inilah yang menyebabkan kebanyakan orang-orang yang berdoa meminta uang kepada Tuhannya tidak terkabul. Karena yang dia minta itu tidak bisa dia lihat. Dan siapa saja yang meminta tanpa bisa melihat apa yang dia minta, maka sama saja dia meminta atau berdoa sambil buang air kecil. Maksudnya ia adalah doanya batal atau tidak sah. Sedangkan Allah Ta'ala saja ketika dia hendak menjadikan sesuatu, maka dibayangkannya terlebih dahulu sesuatu itu dengan kalimat kunci. Setelah yang sesuatu yang akan dijadikannya itu, barulah Allah Subhanahu wa taala menyiapkan segala sesuatu zat dan sifat material dan imaterialnya. Sahabat beriman dirahmati Allah, setelah semua itu ada, barulah Allah mewujudkan atau menjadikan segala sesuatu yang dia bayangkan tadi menjadi sesuatu yang nyata dengan kalimat innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi Allah Ta'ala membayangkan terlebih dahulu apa yang akan dijadikannya. Lalu bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang yang kaya dalam berdoa tanpa pernah bisa melihat dan membayangkan seberapa besar bentuknya kekayaan yang kita inginkan itu. Inilah asal-usul dari ilmu semula menjadi orang tanah Sumatera, supaya anak cucunya itu tidak meyakini tanpa melihat dalam ilmu. Semuanya harus dikaji, dilihat asal-usulnya, dilihat satu persatu dari mana asalnya, apa bendanya. Jika diminta seperti ini dalam gaib, maka wujudnya dibayangkan di alam nyata. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dengan apa yang dipikirkan oleh hambanya. Ketika hambanya bisa memikirkan, bisa membayangkan bentuk uang yang banyak yang dia inginkan, maka Allah akan kasih. Tapi ketika kita saja tidak mampu membayangkannya, bahkan tidak mempunyai kualitas untuk menerima uang tersebut, maka itu tidak mungkin Allah berikan. Nah, jadi siapapun yang meminta uang dengan menggunakan ayat innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun dengan metode yang telah saya jelaskan di awal tadi, maka insyaallah uang berapapun, baik itu 50 juta, 200 juta, bahkan 1 miliar benar-benar terwujud dan hadir di hadapan orang yang berdoa menggunakan ayat tersebut. Ayatnya adalah innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila jika meminta uang dalam keadaan kepepet, maka dibaca ketika sujud terakhir dalam salat tahajud. Luar biasa sahabat, uang 10 juta, 20 juta, bahkan 1 miliar insyaallah dalam seminggu bisa langsung datang kepada Anda. Syaratnya bagaimana? Yang pertama, kita harus bisa melihat dan membayangkan jumlah uang yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah terbayang jelas bentuk uangnya, barulah kita beranikan diri untuk membaca innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun sebanyak 4 kali ketika sujud terakhir dalam salat tahajud di sepertiga malam. InsyaAllah satu ayat ini akan mampu menghadirkan uang berapapun yang terlihat dalam bayangan. Tetapi saya bermohon karena ini hanya pengalaman sepihak saya, jadi jangan dipercayai sepenuhnya. Tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkehendak, yang memberikan segala macam yang kita inginkan. Maka dari itu tetap harus percaya dan yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya Allah lah yang dapat memberikan rezeki kepada kita semua, bukan lantaran amalan atau apapun. Amalan ini hanyalah sebagai wasilah atau sarana. Selebihnya adalah kehendak dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu lakukan amalan ini secara istiqomah dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sahabat, demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.